Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah arahan dari Ketua Yayasan PMID Nias terkait program daripada TPQ PMID Nias ini. Tafadhol Ustaz Abdul Aziz Layu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala ya, kita di PMID Nias ini ya, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa pada awalnya yayasan ini gitu Pak Jumun berdiri, makanya saya tidak memberikan umbul-umbul di rumah itu ya, tidak ngasih banner-banner besar ya, karena memang awal mulanya dan tujuan utamanya berdirinya Yayasan PMID Nias itu adalah memerdekakan anak-anak mu'alaf, yatim dan du'afa dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Kenapa dengan demikian? Mesti hanya orang Nias ya, karena memang di Nias itu adalah mayoritas penduduk di sana itu adalah beragama Nasrani 95%. Maka kami dari anak-anak putra-putra Muslim Nias yang sudah mendapatkan sedikit ilmu, menimbang ilmu di perantauan ini, maka kami tularkan ilmu tersebut, empati tersebut di masyarakat Muslim Pulau Nias. Di antara program Yayasan PMID Nias itu ada terbagi 7 sebenarnya. Yang pertama Bapak Ibu adalah merekrut anak-anak muslimah, khususnya bagi laki-laki. Sebenarnya kami lebih fokus anak-anak yatim dan du'afa mu'alaf, untuk kami rekomendasikan masuk ke pondok pesantren ya, pondok pesantren di daerah Jabodetabek ini yang sudah berkolaborasi dengan kami, sudah kerjasama dengan kami titipkan di sana dengan mereka belajar dengan syarat gratis. Maka kami tularkan pun seperti itu, gratis. Jadi anak-anak kami alhamdulillah terima di pondok pesantren, ada di markas hadis yang ada di BSD ya, kemudian di Bekasi itu namanya pesantren Al-Itqan ya, kemudian ada di Bekasi, di Depok itu ada namanya pesantren Baitul Quran ya. Nah, itulah yang kami titipkan anak kami. Nah, kemudian ketika mereka liburan panjang atau liburan lebaran, maka mereka di sini lah tempatnya untuk berbase camp. Nah, inilah gunanya base camp ada di kita ya. Kemudian di samping itu kita juga ada peduli kurban untuk masyarakat Pulau Nias. Nah, kami himpun di daerah Jakarta ini, saya sebagai motornya depan untuk mengajak para jamaah berempati di Pulau Nias memberikan kurbannya, sehingga kita pun bisa mengirimkan kurban melalui Yayasan PMID Nias ya setiap tahun. Alhamdulillah selama berjalan kurang lebih 3 tahun ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kita ada kemudian masjid, dan semuanya kami fokuskan di Pulau Nias ya, semuanya kami fokuskan di Pulau Nias. Sudah ada 2 masjid yang sudah kita bangun di sana, kita berikan kontribusi kita di sana, alhamdulillah. Nah, kemudian santri-santri kita ini bukan hanya ada di sini saja binaan kita. Di sini itu ada berapa Ustaz Desa? 22 orang ya? Semuanya 27 orang kita punya binaan. 4 orang da'i di Pulau Nias kita kasih insentif mereka. Kemudian 23 orang ya anak binaan tingkat SD, SMP, SMA dan kuliah. Mereka semuanya kita carikan uang saku, sehingga mereka punya uang saku setiap bulan dan kita berikan, kirimkan. Terbagi menjadi 12 orang yang ada di daerah Jabodetabek ini yang mereka sekolah di sini, selebihnya di Pulau Nias. Mereka belajar di sana dan ada kita punya cabang di sana. Nah, inilah yang kita perbuat selama ini.
untuk yayasan. Nah, kemudian terkait dengan TPK, ini terobosan terbaru. Kenapa kok tiba-tiba ada TPK? Mungkin ini khusus buat para donatur kami di Yayasan PMI Nias yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa berikan keberkahan untuk Bapak Ibu, kemudahan rezeki, kemudahan segala urusan, dipanjangkan, diberkahi umurnya melalui dengan infak, zakat dan sedekah di Yayasan PMI Nias. Nah, terobosan terbaru adalah TPK PMI Nias. Kenapa ada itu? Ketika dahulu Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala, ada anak-anak kita di sini berlibur di sini, mereka setiap hari, setiap malam murojaah hafalan mereka. Ya mereka, ya Ibu Lili sampai seluruh warga ada yang ngasih mereka makan itu Pak Amul, ya. Pak Yadi berapa kali itu ngasih makan. Kemudian yang ngasih uang gitu, banyak anak-anak gitu sampai berangkat itu ada yang ngasih uang, ya. Saya juga sampai terenyuh menangis saya. Masya Allah, ternyata luar biasa warga kami, empati mereka. Nah, ketika belajar mereka anak-anak kita, alhamdulillah ada yang terbesit untuk belajar agama. Yang pertama dimulai oleh anak saya, 2 orang, yaitu ini Rashid dan Amar. Kemudian ternyata terbesit hatinya si Rizky. Ya Teh ya, Rizky nanya Teh Lilis. Kemudian disusul oleh abangnya. Setelah itu disusul oleh anandanya Teh iya kayak ya Teh ya, Teh Vita. Ya si apa pertama si apa Aca ya, sama si Radit. Ternyata ketika anak-anak lepas, mereka pada pulang pesantren bulan berapa ya? Anak-anak pulang pesantren bulan 8 ya. 6, 7 ya. Ada bulan apa? Ada bulan 7 ya, ada bulan 7. Nah, ternyata apa? Berlanjut ngaji itu si Ananda Rizky dengan Ananda Adit dan si Rashid. Akhirnya diajarkan sama sekretaris kita, Ustadz Anas Mansur Dundur, masuk Zebua ya. Jadi akhirnya kita sepakat Bapak Ibu, udah tas. Ternyata banyak anak-anak kita yang membutuhkan ngaji. Dan kemudian seperti dikatakan oleh ketua TP kita tadi, kita melihat kondisi anak-anak yang berkeluyuran main di lapangan, dan ada beberapa orang yang ngasih saya usulan, termasuk hari itu Bu Zamzam, Bu Hajah Zamzam ya, Pak Haji Mul, ngusul saya, Ustadz, apa antum tidak ada keinginan untuk handle anak-anak ini? Saya kepikiran, nah kan di musola sudah ada, saya bilang saya tidak bisa juga untuk ini, kalau seandainya saya tidak dipercaya diberikan hak veto saya oleh ketua DKM, saya tidak bisa begitu. Ustaz maunya ambil alih, tidak bisa, saya bilang. Nah, kemudian dari warga Grand Valley terus membisikkan sama saya, ya. Kemudian dari beberapa warga di daerah Mutiara 3, padahal Mutiara 3 nggak ada yang ikut dananya, tapi membisikkan sama saya, Ustaz, apa antum tidak buat itu? Masa antum udah baca-baca Quran bagus begini, tidak mau tularkan ke anak-anak? Masya Allah. Jadi itu menjadi saya unek-unek dalam bekan saya. Akhirnya saya tularkan itu sama teman-teman pengurus saya sebenarnya. Gimana yuk kita dirikan sekalian TPK. Ada yang mengatakan kemarin ini, gimana itu bang katanya, takut nanti karena udah ada di sana, izin dulu. Akhirnya saya izin sama Pak Ketua DKM, yaitu Pak Yanto. Ya saya izin. Tapi Pak Yanto udah ada di kita Pak Ustadz. Iya benar, saya yakin sudah ada. Tapi gimana anak-anak sudah terlanjur belajar di sini dan banyak yang dukung, termasuk yang ngasih kemarin mereka jenis-jenis makanan dan uang itu, malah termasuk bau istrinya Pemul Mulyadi ngasih uang ke anak-anak saya itu. Jadi masalah ternyata keinginan orang kita untuk anak-anak kita itu tetap berada dalam koridor bimbingan agama itu sangat banyak. Nah akhirnya kita menjatuhkan saat itu Bapak Ibu, kita dirikan TPK ya, tapi dengan catatan tidak memberikan merek depan, cuman sebatas di rumah kita saja, tidak mempublikasikan, hanya internet saja ya, untuk menjaga dari masjid ya. Ya kalau anak-anak ingin mau belajar di sini ya terbiasakan. Kemudian
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini memang kita gunakan tempat ini. Ya, semoga Allah Tabaraka wa taala mohon doanya semuanya agar kami bisa mendapatkan tempat yang lebih layak ya. Karena memang gunanya tempat ini sebagai base camp untuk anak-anak liburan nanti plus untuk ngaji pada sore harinya. Mau kita mendapatkan tempat yang layak lebih besar sehingga bermanfaat. Kenapa dengan demikian? Kita memang saat ini membatasi anak-anak. Udah mulai masuk ini, mulai bertambah. Terus datang di sini setiap sore. Saya juga kenal kemarin itu, datang, siapa apa nih saya bilang. Ternyata ada saja. Ya, anak Alif itu saya nggak kenal sama sekali. Alif itu ada, masya Allah, wah luar biasa. Jadi semakin ada yang bertambah, kita ke depan itu kan semakin ini ya. Jadi kita batasi memang saat ini hanya 10 orang. Ternyata kemarin sekarang tambah 12. Terus saya bilang, masalahnya tempat nggak muat ya. Dan guru kita juga cuma 1 orang. Ya, tapi nanti ke depan kita adakan seperti kata saya tadi, ya TS tadi bahwa memang ada perempuan. Mungkin ini jadi benaksa kami nanti memikirkan untuk perempuan, menghadirkan juga guru perempuan. Nanti luar belajar yang perempuan, yang laki dalam seperti begitu. Ya, itu nanti Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya, dukungan semuanya. Inilah kami Yayasan PM Nias. Kami lakukan ini adalah sebagai bentuk kontribusi dan pengembangan dakwah. Ya. Semoga kami termasuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ini katakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku ansarullahi kama qala Isa bin Maryam. Tadi dulu itu ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan kepada kita, janganlah kalian penolong agama Allah. Semoga kami sampai Nias adalah bagian dari penolong agama Allah dan kita semuanya. Karena penolong itu termasuk orang yang mengarahkan dan orang yang diarahkan. Itu penolong agama Allah. Nah, kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana yang dilakukan oleh Isa bin Maryam dahulu mengajak para hawariyin. Nah, semoga ini kemudian semoga kita termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maka kamu kutunjukkan kepada kalian semuanya suatu jual beli ya tungjikum min adabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat perih. Ya, ini insyaallah dengan kita belajar dalam naungan Al-Quran, insyaallah semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa melindungi kita dan menjaga kita dari adab yang sangat pedih. Kami dari Yayasan PM Nias tidak memungut biaya sepersen pun. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, selagi masih bisa maka kami usahakan semampu-mampunya. Ya, dan kami juga tidak pernah menolak jika ada yang ingin berkontribusi di Yayasan PM Nias untuk sama-sama kita membangun dakwah ini. Ini bukan hanya punya saya, bukan punya teman-teman, dan ini adalah punya umat dan punya kita semuanya. Ya, demikian dari kami. Ya, terima kasih banyak. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas husni ihtimamikum, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mari sama-sama kita terus membimbing, menghimbau anak-anak kita untuk belajar ngaji dan bersungguh-sungguh, dan mereka insyaallah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Aziz Laya yang sudah memaparkan sedikit tentang program Yayasan PM Nias dan juga tentang program TPQ PM Nias. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita laksanakan, dan kurang sempurna sebuah acara itu kalau tidak dibarengi dengan doa. Maka oleh karena itu, sebagai penutup dari acara ini, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Darwan Hashim Harefa. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita doakan. Yang pertama adalah khususnya untuk PMYD Nias. Semoga kedepannya semakin besar, semakin bisa banyak mengambil, mendidik orang lain untuk dididik di PMYD Nias. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga PMYD Nias mempunyai pesantren agar bisa kita dapat menampung lebih banyak lagi santri-santri atau anak-anak kita nantinya. Dan semoga juga
Ustadz Abdul Aziz dan para tim dari pengurus PMY Dinyas diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, dan diberikan kekuatan agar bisa memajukan dan menyukseskan PMY Dinyas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash shakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافئ نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعبيد سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ذاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم سهل أمورنا وأمور أساتذتنا وأمور والدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Darwan Hashim Arifa atas pimpinan doa yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan dan alhamdulillah telah selesai. Dan sekali lagi saya sebagai pembawa acara mengucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan waktunya untuk datang dan sekaligus berkunjung ke tempat kita ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua. Kita akhiri acara kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.